Oke, halo semuanya. Balik lagi bareng gue Andrew di Kotak Game. Kali ini kita bakal wawancara ya. Karena ini konten yang udah cukup lama di Kotak Game. Waktu itu terakhir ada Xcurate waktu itu. Nah, kali ini seperti yang kalian tahu nih, di samping sebelah sini saya nih. Nah, halo. Ini sudah pasti gak ada yang gak kenal lah gitu ya, sama tagline-nya bocil kematian ya. Halo Mas Windah, selamat siang nih. Selamat siang Mas Andrew dari Kotak Game. Selamat siang Kotak Game, semua yang nonton. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Baik, sehat. Oke. Ya. Sekilas aku ngeliat nih di YouTube-nya sekarang udah mau mulai main game-game yang ini gak sih Mas? Mau mulai game-game yang sekarang gak sih, kekinian gak sih? Atau masih mau yang game nostalgic atau game yang mungkin rada jarang dimainin sama orang gitu? Justru di channel gue sekarang sudah memainkan game-game triple A yang baru. Semuanya sih Mas Andrew. Kalau mungkin teman-teman sama Mas Andrew perhatiin, di channelku udah main semua, dari game baru, game random, game triple A, game yang bener-bener out of nowhere, asal itu ada market di YouTube ya aku coba mainin. Ya. Saya kemarin salah satunya yang dinosaurus itu kan, itu kayak ini game apa? Terus saya ngeliatnya kayak ini baru kayaknya gitu. Iya. Oke, Kotak Game mau ngucapin juga nih selamat buat Mas Windah dan juga tim ya, aku anggapnya ya. Windah dan juga tim buat jadi istilahnya pemenang nih di konten creator gaming terfavorit di Kotak Game Award yang kita laksanain kemarin. Gimana perasaan Bang Windah nih, aku mau nanya. Perasaan Bang Windah setelah tahu gitu kalau misalkan dukungannya, apa sih panggilnya, bocil kematian ya? Ya, dukungan bocil kematian tuh bener-bener solid banget, sampai ya mungkin kalau bisa dibilang bahkan kalau dilihat dari statistik tuh lumayan ya jauh lah gitu ngunggulin yang lain gitu. Jelas ya, pasti senang dan bersyukur ya, karena aku pun tidak di awards yang diadakan media-media seperti ini aku tidak menginisiasi juga untuk memvoting gitu, tapi antusias viewersku, teman-teman semua yang suka nontonin channelku tuh sangat tinggi dan mereka somehow ikut vote. Ya jelas aku sangat bersyukur dan senang punya penonton-penonton yang menginginkan aku menang lah di nominasi-nominasi seperti ini. Bangga juga. Oke. Terus Mas, aku mau lanjut tanya nih. Kalau sekarang kan udah hampir nyentuh 6 juta subscriber ya? Nggak salah ya? Ya. Itu betul. Nanti pas 6 juta subscriber nih, karena kan Mas Windah sendiri dan tim juga sering banget. Bahkan saya juga tiba-tiba ini bikin ini. Salah satunya kemarin bareng sama Larissa misalkan gitu. Konten-konten yang menurut saya jarang banget gitu. Tiba-tiba rilis aja gitu. Ini bakal ada sesuatu nggak nih ntar pas 6 juta subscriber? Kalau boleh bocor-bocorin dikit mungkin. Kalau ada. Biasanya dari kemarin sih dari 5 juta, 4 juta, 3. Kita kan terakhir room tour itu 2 juta subscriber. Pengen sih yang simple aja lah. Maksudnya perayaan-perayaan kecil yang biasa dirayain YouTuber di tiap kelipatan sejuta gitu. Pengen, nggak ada yang spesial. Ada ya? Kalau spesial gitu mah random aja, tidak terpaku dari penambahan subscriber 6 juta atau 7 juta, emang lagi pengen aja. Cuma rencananya dari 5 juta, 4 juta, 3 juta, 4 juta ya, dari kemarin tuh pengen room tour. Nggak kesampaian, mungkin di 6 juta ini akan direalisasikan. Amin. Room tour kedua. Room tour kedua. Iya. Orang kita ada beda tempat, studionya ada beda. Ya, oke. Terus saya juga mau nanya lagi nih Mas Windah. Kan siap. Setiap di akhir live stream Bang Windah suka ada, ya tau lah, ada ya kita yang udah tahu mungkin bilangnya gimmick gitu ya, atau drama yang emang terjadi di setiap videonya gitu. Ya istilahnya itu sebagai trademark atau keunikannya Bang Windah sendiri. Kira-kira kalau bikin konten-konten kayak gitu nih, gimmick gitu, atau misalkan tiba-tiba ada sesuatu lah, salah satunya kemarin tiba-tiba ada polisi lah atau apa gitu, itu yang bikin idenya itu emang Mas Windah sendiri yang tiba-tiba misalkan lagi cabut keluar frame terus tiba-tiba ayo kita gini, atau memang sebelumnya memang udah di plan dulu nih sama tim ini, kita ntar kayak gini, gue live stream gini, terus nanti bakal ada gimmicknya gini ya gitu, atau gimana? Mungkin maksudnya ini kali ya, spontan atau tidak ya, gitu. Betul. Kebanyakan jelas direncanakan. Direncanakan. Iya, apalagi yang akhir-akhir ini kan itu kita pakai jujur pre-record. Oh sih. Sudah terkonsep semua, sudah timing semua waktunya, jam berapa jam kira-kira main gamenya kurang lebih. Ini rahasia dapur sih ya. Terima kasih loh sudah mau membocorkannya. Gitu. Jadi udah terkonsep, jadi nggak spontan. Yang dulu gimmick-gimmick dramaku banyak yang spontan ataupun
mikirnya tuh nggak lama. Cuma yang akhir-akhir ini memang bisa dibilang banyak yang full power, full effort. Karena kan selain kita harus nyiapin pre-recordnya, kita harus timing sama waktu gamenya, terus apakah konsepnya sesuai dengan gamenya. Contohnya yang polisi harus sesuai tema gamenya polisi gitu. Dan ide-ide itu datang dari kepalaku, tapi rekan-rekanku, teman-temanku juga selama ini sangat berkontribusi buat beri ide-ide tambahan atau improvisasi gitu. Gitu sih kurang lebih. Jadi istilahnya saling support gitu lah ya. Saling support, iya. Saya sangat didukung sekali sama circle saya. Ya lah, teman-teman sayang. Oke. Maksudnya ini aku nanyanya mungkin agak sedikit berkaitan sama yang kemarin ya, yang di Mas Winda terakhir bikin apa sih? Brando Parker kalau nggak salah ya. Oh ya, itu yang paling salah full effort itu. Itu jadi seorang Spider-Man untuk melindungi sebuah kota tuh sulit nggak sih? Sulit banget. Nggak, aku mau nanya ini. Sebenarnya bisa kepikiran untuk tiba-tiba, maksudnya kan ya memang kita akuin kalau hype kemarin Spider-Man itu benar-benar bikin semua orang tiba-tiba tergila-gila dan terinfluence dengan Spider-Man gitu. Terus seorang YouTuber, terus kenapa tiba-tiba bisa bikin konten? Udah kita bikin konten Spider-Man aja deh, multiverse aja deh, kita ikutin aja gitu. Itu ada alasan khusus tersendiri nggak sih, Mas? Ya karena salah satunya itu kan lagi hype kemarin ya No Way Home ya. Ya. Terus ceritanya berlanjut juga, akhir-akhir ini gimmick dramaku kayak ada lanjutannya gitu. Itu alasannya. Dan kebetulan kemarin teman kita Fandi dan Faris dari Bandung yang emang mereka punya kostum juga datang ke Jakarta. Jadi ya sekalian aja. Kalian bikin konten gitu ya? Sekalian langsung terpikirkan di kepala. Jadi saat aku lagi gabut, lagi istirahat tuh ada-ada aja ide-ide gila, aneh-aneh begitu. Yang muncul di otak. Wah, mantap konsep banget. Storyline gimmick drama. Mantap banget. Oke. Mas, aku mau nanya lagi nih. Seperti yang mungkin semua orang udah tahu nih, kalau Bang Windah itu sebagai istilahnya streamer yang selalu mainin banyak game lah gitulah ya. Nggak cuma satu. Seperti yang Mas Windah tadi mention di awal. Dari game jadul kayak Suikoden sampai game kekinian lah. Iya. Menurut Mas Windah nih, game mana sih yang sampai sekarang masih jadi favoritnya Bang Windah? Boleh game lawas, boleh game nostalgic, ya apapun itulah, boleh di-mention. Silakan. Kalau game nostalgic, RPG jadul ya jelas aku masih suka Suikoden ya. My most favorite gitu. Karena itu yang divine diriku sampai titik ini. Wow. Game-game baru sebenarnya udah terlalu banyak sih, cuma akhir-akhir ini mungkin di tahun 2021 akhir sampai 2022 awal yang cukup berkesan buatku ya mungkin Internet Cafe Simulator. Itu game indie tapi ya dia menyenangkan, fun, dan buktinya bisa membawa 100.000 viewers lagi di channel Windah Bersaudara. Itu yang cukup menyenangkan. Tapi emang kalau yang sangat storyline base, sangat bikin aku jatuh cinta mungkin To The Moon. To The Moon ya. Aku pernah mainin itu di live. Padahal itu bukan game yang kuat marketnya di Indonesia. Maksudnya adalah tidak akan banyak audiens yang menikmati game itu karena dia grafiknya seperti itu kalau Mas Hendro tahu. Tapi ya itu aku mainin, aku beranikan diri, aku menantang algoritma di YouTubeku, mainin itu di channelku dan aku suka gitu storynya. Dan yang nonton replay juga lumayan banyak, nggak disangka sih game seperti itu yang nonton replay lumayan banyak. Oke. Aku mau lanjut pertanyaannya tadi nih, masih seputar pembahasan game. Kalau misalkan Mas Windah sendiri untuk mempertimbangkan game, kan aku sering pernah lihat ya kayak misalkan di Instagram Story atau di mana Mas Windah tuh dulu sering ini ya bikin polling misal game apa yang mau dimainin misalkan gitu. Kalau nanti nextnya misal ke depannya atau sebelumnya itu Mas Windah mempertimbangkan sendiri kalau misalkan gak ada polling gitu berdasarkan apa? Atau memang mood aja atau kayak gimana? Enggak, jelas. Semuanya ada analisa dan juga diteliti. Apakah game ini bisa laku di pasaran Indonesia apa enggak. Jadi enggak random asal-asalan aja. Jadi kalau misalnya aku memilih game Android, aku biasanya lihat di YouTube. YouTuber bule mainin game ini view-nya rame enggak. Terus aku teliti lagi gamenya, kira-kira kalau game seperti ini dibawa di pasar Indonesia, bocil-bocil pada suka nggak? Atau salah satu pertimbangan lain yang bisa dijadikan patokan adalah kalau di Play Store kan ada rate skornya.
Oh iya. Bukan skor, apa rating. Ya. Number one in bla bla bla. Itu juga jadi pertimbanganku sekali. Makanya aku kalau main game-game Android random itu aku suka tulis ini game nomor 1 di Play Store sekarang gitu. Oke. Gitu. Ya. Kalau game-game AAA jelas aku lihat review-review luar, ya, IGN, GameSpot. Wah. Terus ya aku lihat review-review di Steam. Aku lihat apakah dia mostly positif, overwhelming positif, gitu-gitu semua. Nggak asal-asalan. Ada pertimbangannya semua. Kadang ada yang berhasil, kadang ada yang tidak berhasil. Berhasil dalam arti rame yang nonton. Gitu. Ya. Tapi mostly semuanya sekali lagi tadi yang aku bilang, bukan berdasarkan moodku. Oke. Melainkan berdasarkan apakah gamenya akan laku di Indonesia apa enggak, gitu aja sih. Ya. Jadi memang market segmented banget, market oriented lah. Oke. Jadi memang sebelum main gamenya memang ada analisa tersendiri dulu dari Mas Winda dan tim juga gitu ya. Ya. Oke. Wah, mantep banget. Begitulah cara berkonten sih harusnya di Indonesia. Aku yakin kreator lain juga yang main banyak game ya. Udah tahu juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Mas Winda kan sekarang officially as a brand ambassador of RRQ, RX Regulion. Boleh ceritain nggak sih Mas? Gimana kok tiba-tiba jadi brand ambassador RRQ gitu? Sedangkan maksudnya kan waktu itu kan cukup general ya gamenya yang Mas Winda mainin gitu. Itu sih. Ya itu menurutku adalah ya pintarnya CEO-ku ya Pak Ape ya memilih gitu. Maksudnya bukan narsis, maksudnya dia cari pasar yang non kompetitif, cari pasar BA yang mungkin berbeda, bukan wanita-wanita cantik gitu, melainkan om-om dan audience gamenya game-game yang banyak general. Jadi kalau mungkin beliau milih game brand ambassador yang main game Mobile Legend, yang which is itu kan kuat kan di pasar RRQ kan. Betul. Kayaknya akan sedikit pointless menurutku ya. Karena kan BA tujuannya buat mewartakan gitu. Mempromosikan sebuah organisasi e-sport gitu. Yang aku di mana mungkin kalau aku main game general banyak mungkin yang belum tahu RRQ gitu. Jadinya mereka jadi tahu RRQ juga. Gitu. Makanya Pak Ape juga milih Kak Cayani yang dia kan terkenal di TikTok. Jadi semuanya mau dikepakan sayapnya. Gitu sih kurang lebih cerita singkatnya ya. Aku diajak makan sama Pak Ape. Akhirnya ngobrol-ngobrol ya. Terjadi lah begini. Oke. Gitu sih. Kaget juga tiba-tiba. Mas Winda tiba-tiba diumumin gitu. Di-announce jadi brand ambassador RRQ. Oke. Yang selanjutnya nih Mas. Aku mau nanya. Ini terkait long term plan-nya Mas Winda sendiri sih. Mas Winda ada kepikiran gak sih buat berhenti jadi streamer dengan melihat keadaan sekarang ya yang Mas Winda alamin sekarang? Terus kayak ada kepikiran gak sih buat jalanin bisnis atau bergerak di bidang lain mungkin? Atau memang mungkin streamer udah jadi hobi yang mendarah daging karena yang sekarang Mas Winda alamin buat Bang Winda sendiri gitu? Sudah ada pikiran ke arah sana. Kalau pikiran akan pensiun atau tidak itu sesuatu yang inevitable sih. Sesuatu yang tidak terhindarkan. Pada akhirnya akan ada regenerasi karena kita kreator-kreator yang sudah lebih dulu akan menua dan istilah bukan eranya lagi itu akan datang. Jadi jelas ada pikiran-pikiran untuk berbisnis atau mencari option, mencari uang di luar YouTube. Nah, kalau bisa nge-streaming terus sampai tua banget gitu ya pengen aja. Cuma menurutku itu sudah tidak terhindarkan karena kita pun ada masanya. Gitu. Jadi yang gitu. Oke. Seperti itu. Pertanyaan terakhir deh, Mas Winda. Boleh dong dikit-dikit kasih pesan buat gamers-gamers di Indonesia tentang apapun itu, mulai dari kan yang sekarang kemarin ada yang soal toxic tuh. Nah, itu rame banget. Terus atau mungkin mau pesan-pesan buat gamers-gamers yang sedang meniti karir, apapun itulah dari Mas Winda sendiri kita persilahkan. Oke. Jadi pesan-pesan dariku, peluang di dunia e-sport tuh banyak ya. E-sport tuh nggak harus kompetitif. Jadi e-sport bisa kerja di belakang layar, tapi kan masih relate dengan kesukaan kita semua. Gue yakin yang nonton ini pasti mostly 90% gamers lah. Jadi peluang untuk mendapatkan cuan di game tuh banyak.
Jadi kalau kalian nggak jago Mobile Legends nggak usah khawatir atau nggak jago di PUBG, di Free Fire, kalian juga bisa meniti jalan yang contohnya yang aku jalani streamer. Dan di streamer itu nggak harus bermain game-game kompetitif, masih ada celah peluang buat kita yang suka main game-game offline non kompetitif, game-game fun atau game-game triple A itu masih ada peluang. Jadi ya aku sebagai gamer berharap stereotip gamers buang-buang duit dan buang-buang waktu sih itu bisa hilang. Karena sekarang gamers sudah bisa menghasilkan. Jadi semangat buat teman-teman gamers semua yang ingin melakukan hobinya, mendapatkan uang dengan melakukan yang kita cintai yaitu main game. Ada peluang dan banyak di Indonesia ini dan it's gonna be bigger sih. Oke. Kalau yang udah terjun di dunia konten kreator, semangat. Yang mungkin meniti jalanku juga main game-game yang random gitu, ada peluang juga. Sangat besar untuk bisa sukses di dunia ini. Itu sih. Oke. Semangat aja dan kerja keras. Karena kerja keras itu perlu ya Mas ya. Ya, pasti lah. Oke, kalau gitu gue mau ucapin thank you banget buat Mas Windah. Udah mau luangin waktunya buat diwawancara sama gue dan tim Kotak Game juga. Kita sungguh ngerasa terhormat sekali bisa wawancara Mas Windah juga sama tim. Semoga kita doain Mas Windah dan tim semakin sukses dan bisa nge-influence anak-anak gamers-gamers di Indonesia supaya bisa makin jadi gamers yang punya komitmen dan juga ya bisanya have fun lah gitu, nggak perlu toxic gitu. Benar. Ya. Oke, sekian aja interview. Terima kasih ya Mas Hendro dan Kotak Game. Thank you banget. Thank you semuanya yang udah nonton. Pastiin udah like, komen dan juga share video kita biar semua orang tahu pesan-pesan dan juga cerita di balik Bang Windah nih. Oke, gue Andrew pamit sign out dan bye-bye. Bye-bye.